Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada beberapa pernyataan dan spekulasi dari publik bahwa kenapa Ahok ketika di detik-detik pencapresan atau pilkada di 2024 ini Ahok muncul begitu kan, dan bahkan ada beberapa komentar bahwa sebagai mantan napi Ahok harusnya berhenti keluar-keluar jelekan Anies Baswedan. Pernah mendengar sih ada bisikan-bisikan dari beberapa netizen yang mengatakan bahwa Ahok akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Benarkah seperti itu? Tapi ini menjadi spekulasi begitu kan, dan bahkan tidak ada sebenarnya partai yang masih melirik Ahok begitu kan, karena ya tahu sendiri, publik bisa menilai sendiri bagaimana perkataan-perkataan kotor Ahok begitu. Seperti ini yang lagi di Twitter. Ini yang di Twitter sangat ramai sekali. Jadi cuplikan-cuplikan Ahok mulai dari marah, terus kemudian menanggapi warganya di DKI Jakarta seperti ini. Ya Allah, astagfirullah, Ahok ini jangan dikasih mic lagi deh. Masalah attitude-nya bisa runyam Indonesia sama dia ini. Yang penting ngomong dan pinter bekerja memang beda dengan yang hanya pandai memaki. Cuma kaum Odi bermental budak yang mau berperilaku seperti ini. Twitter ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu mulai dari cuplikan Ahok ini. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rumah perdanya, paham gak? Kandang semua boleh, pantai yang benar boleh. Ini ibu buang sampah di tanah ibu, bayar saya, mau gak? Gak mau dong? Lu jawab. Ini apa bos PPK? Lu kira gua takut? Saya mau bantu Anda, paham gak? Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rumah perdanya, paham gak? Paham gak sekarang? Makanya lain-lain gak usah masuk sini lagi, gak jelas kalau gitu. Sama kayak Tempo, mana dia Tempo? Baru kami berharap bahwa Makanya jangan gunakan kalimat mana janji Anda. Saya tidak suka Anda bilang mana janji Anda tidak boleh keluar kalimat tadi. Ngerti nggak? Saya ngomong jujur, ibu maling, nggak boleh. Catat namanya, saya catat semua. Ibu maling, kau jangan ambil uang dulu baru belanja. Catat semua telepon, saya foto tokonya semua, kita penjarain. Catat tokonya semua sama dia semua penjarain. Putusin kontrak sama mereka, dia gugat saja, biar mampus 200-500 pegawai yang lain, nggak usah kerja. Kalau kamu jadi gubernur, ajarin saya sekarang. Saya dengerin, ayo. Mau jadi apa coba? Kalau kamu jadi gubernur sekarang, jadi saya, ajarin. Lu kalau lebih pintar dari gua, ngajar gua sekarang. Gua dengerin, kasih tahu saya. Ayo, ngomong. gua bukain tai-tai semuanya seperti apa. Kayak kita sedang live, Pak Ahok. Dia orang tahu yang tai gua bilang. Kita lihat begitu. Itulah cuplikannya, teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa cuplikannya Ahok ini, dan bahkan publik bisa menilai hari ini. Dan saya baca dulu seperti biasa komentar-komentar netizen seperti ini. Naudzubillah, makan gaji harus keringet rakyat tapi adab minus. Kerja baik aja sudah seharusnya, apalagi kayak gini. No way, modelan gini mah masukin peti aja. What the hell the thing he is. Orang bodoh sibuk membanggakan diri, orang bodoh sibuk mencaci, orang bodoh sibuk melihat kekurangan orang lain sehingga lupa sebenarnya ia bisa belajar dari kelebihan orang lain. Gitu Mams, tolong jangan dibilang-bilang babes. Dan bahkan ada ingin berniat memecah belah bangsa dan negara ini. Rakyat sudah tahu siapa mereka. Benar, yang mempersatukan dihancurkan. Ya seharusnya kita mengikuti jejak Sultan Hamengkubuwono. Dan bahkan sakit pala dengarnya. Pikir kampretnya nggak bisa hilang meskipun sudah menjadi kadrun. Otaknya kebalik, sungsang. Masa orang yang nyata kerja dinyinyirin sedangkan yang jualan bacot disanjung. Ini apa yang saya baca pro dan kontra ya di Twitter ya. Tapi faktanya di era Ahok, APBD nggak ada yang berani ngusik, nggak ada yang namanya kelebihan bayar. Bangun infrastruktur nggak perlu pakai APBD, nggak perlu ada event yang menelan biaya sampai triliunan, tapi merugikan. Efisiensi tanggup tapi hasilnya memuaskan.
Tetapi kalau melihat ini, mana prestasi Ahok begitu kan? Ada yang mangkrak juga bis-bisnya itu, terus kemudian sumber waras, terus kemudian masih banyak lahan-lahan yang masih belum diselesaikan oleh Ahok begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting begitu. Anak ini daripada cuma pinter nyusun kata-kata kerja gak bisa, mending Ahok. Ini pro dan kontra ya. Jadi artinya menarik juga kalau kita simpulkan jadi satu antara orang pro dan kontra di sini ini. Biasanya penjara menyadarkan orang setelah keluar, tapi yang satu ini kemlinger. Sudah jadi kumut Pertamina kan Pak? Lalu bagaimana dong Pertamina sekarang? Ya kalau merem Pak Ahok bisa jadi untung. Tapi Pak, pertanyaannya publik, kapan Ahok bisa merem begitu biar Pertamina untung? Kira-kira seperti itu pertanyaan publik. Itu ketegasan bukan manca-mancel seperti gelandangan politikus Amin Rais ini. Keren, Ahok good man, salut aku. Emang beneran kan terbukti Anies cuma pinter menata kata-kata doang? Tidak adab-adab gimana dirikan keluarganya. Wow, sangat luar biasa sekali. Kalau Ahok jadi dirut Pertamina, premium Pertalite Pertamax akan dirubah jadi Pertai teman Ahok. Jadi sangat ramai sekali ini. Soal kenaikan harga BBM, Ahok cuci tangan dan buang badan ke Presiden Jokowi. Wow, benarkah seperti itu? Mendingan Ahok banyak kerjalah, Anies bacot dibagus-bagusin kerjanya. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Jadi artinya bahwa kalau menurut saya pribadi ya publik bisa menilai seperti apa begitu. Dan bahkan komentar-komentar sangat pedas sekali seperti ini beritanya. Ini beritanya, sebagai mantan napi, Ahok harusnya berhenti keluar-keluar jelekan Anies Baswedan. Dikutip dari Gelora.co, bagaikan bumi dan langit, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama disarankan untuk berhenti keluar-keluar tentang Anies Baswedan menjelang kontestasi pemilihan presiden di Pilpres 2024. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, Ahok saat ini kembali sibuk menjelekan Anies. Sikap Ahok itu dianggap publik sebagai sikap balas dendam atas kekalahan di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Ya kalau masalah sakit hati jangan bawa ke sini. Inilah demokrasi kita begitu kan. Jadi memang dalam kontestasi itu ada kalah dan ada yang menang. Tidak semuanya menang begitu. Ya kalau Pak Ahok ingin menang, ya buat negara sendiri, buat partai sendiri, calon sendiri, pilih sendiri, baru menang begitu. Inilah catatan demokrasi kita begitu. Ada kalah dan ada menang. Kita harus melampangkan dada, terus kemudian lapang dadanya dengan satu kekalahan itu. Tidak ada benci sakit sedikit pun begitu kan. Seperti Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu kan. Walaupun kalah sama-sama jadi menterinya Pak Jokowi begitu. Tidak ada seperti itu begitu kan. Inilah yang kemudian Ahok tidak seperti itu. Lah maka disinilah kemudian Ahok itu harus contoh Pak Jokowi, contohlah Pak Prabowo, kira-kira seperti itu. Apalagi Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak pernah menjelek-jelekan Pak Ahok sebelumnya, kerjanya ini, kerjanya itu begitu. Lebih fokus kepada menata ke masa depan DKI Jakarta. Kira-kira seperti itu. Soal kepribadian, sikap dan karakter Ahok dan Anies seperti bumi dan langit. Ahok itu mantan napi. Umat tidak lupakan kasus Al-Maidah 51. Jadi Ahok berhenti keluar-keluar tentang Anies, ujar Muslim kepada kantor berita politik RM Oil, Jumat 11 November 2022. Muslim pun mengingatkan bahwa Ahok baru dipenjara dalam kasus penistaan agama, mengingat masih ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang belum diusut tuntas. Ini yang menjadi pertanda ya kita usus apakah KPK berani mengusut Ahok begitu kan tentang sumber waras, terus kemudian bis yang mangkrak dan sebagainya begitu kan. Ini apakah KPK berani mengusut ini? Pasti ya. Kalau saya pribadi tidak berani lah mengatakan seperti itu begitu kan. Seharusnya ini difokus terlebih dahulu. Masa Anies tidak ada korupsinya lalu kemudian dibuat-buat seperti itu, akhirnya ya KPK kena blunder sendiri begitu. Dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada demokrasi ini. Kalau sudah diusut tuntas soal kasus di DKI Jakarta dan saat dia menjabat Bupati Belitung bisa gandeng lagi di hotel
Pradio Pungkas Muslim. Wow, sangat luar biasa. Orang itu punya data begitu kan. Tidak hanya ya sekilas itu begitu, semuanya punya data. Kira-kira seperti itulah. Dan bahkan dalam hal ini perlu diingat bahwa ya apa yang disampaikan tadi bahwa apakah benar melakukan seperti itu, inilah KPK harus membuktikan itu begitu. Dan bahkan di komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang sangat pedas. Napi yang pernah dipenjara kan pengen tenar Pak, komplain dengan Pak Anies dan sensasi sepenipu rakyat tuh Pertamina suruh benahin Pak yang merugikan negara triliunan. Haha. Karena Pertamina rugi, sebaiknya Ahok mundur dari jabatannya sebagai komisaris Pertamina. Napi sakit jiwa dan dimanfaatkan rezim untuk lawan Anies. Biaran aja jelek-jelekan sepuasnya, publik bisa menilai. Ya, bisa menilai sendiri seperti apa Pak Anies, seperti apa Pak Ahok begitu kan. Padahal belum muncul Pak Ahok ini tiba-tiba muncul di publik begitu kan, karena ada pertemuan relawan 2017. Ini sakit hati nih karena kekalahan itu kemudian akhirnya ya seperti itu. Bilangnya tidak mau berbicara politik tapi tahu-taunya menyindir itu. Apakah itu bukan politik atau tidak? Inilah yang jadi pertanyaan publik begitu kan. Riji, mantan napi juga kuar-kuar. Ini mantan napi belum tentu lebih buruk dari orang lain, tapi kan rekam jejaknya kan sudah ada begitu. Berlaku juga untuk Rizik. Sampah sudah sangat bau dan ini kenapa ya para pejabat zaman Jokowi itu pada ember semua. Mereka itu pejabat, harusnya ngomong sesuai bidang kerjanya saja dan harus berhati-hati memilih kata-kata, apalagi sesuatu masih belum ada komunikasi atau koordinasi sebelumnya. Jangan sampai pilihan kata-kata pejabat menyinggung hati rakyat dan menjatuhkan wibawa pemimpin. Jangan ngurus kalau hati penuh dengan dendam. Ya memang kalau hati benci dendam itu bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya wallahu alam. Ini kebetulan nasib aja baik secara ekonomi, tapi kemampuannya nol besar. Di Indonesia banyak orang alergi terhadap pemimpin baik dan jujur. Ya, bisa jadi seperti itu. Udah napi bisa jabat di BUMN lagi. Ini kan mengalihkan kegagalan ngurus Pertamina ya. Sampai kapanpun ya Ahok itu tetap gagal menurut saya. Maklum aja deh kebingungan di dunia politik. Tetapi kalau menurut saya pribadi Ahok itu kalau kita melihat dalam sejarahnya dan rekam jejaknya, itu saya kira perjalanan Ahok itu gagal menurut saya. Menjadi gubernur DKI Jakarta gagal, Pertamina menjabat di komisaris Pertamina juga gagal menurut saya karena tidak punya prestasi apa-apa. Tiba-tiba muncul ke publik menyindir Anies Baswedan. Inilah tambah parah. Partai semakin enggan untuk mengusung Ahok di DKI Jakarta nanti kalau ingin menjadi atau calon di Pilgub 2024. Ya saya rasa seperti itu begitu kan. Akhirnya publik bisa menilai seperti apa. Tapi menurut analisa saya pribadi ya Ahok itu bisa dikatakan gagal dibandingkan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu karena perbandingan Anies Baswedan dengan Ahok itu jauh. Antara gubernur GFW dan gubernur yang dipilih oleh rakyat itu berbeda. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.